Just show her a little. Apa itu gagal ginjal kronik? Gagal ginjal kronik disingkat dengan GGK adalah gangguan fungsi ginjal yang progresif dan tidak dapat pulih kembali, di mana tubuh tidak mampu memelihara metabolisme dan gagal memelihara keseimbangan cairan dan elektrolit yang berakibat pada peningkatan ureum. Pada pasien gagal ginjal kronik biasa mempunyai karakteristik bersifat menetap, tidak bisa disembuhkan, dan memerlukan pengobatan berupa seperti transplantasi ginjal, dialisis peritoneal, hemodialisis, dan rawat jalan dalam waktu yang lama. Selanjutnya, gagal ginjal kronik disebabkan oleh berbagai penyakit seperti glomerulonefritis akut, gagal ginjal akut, penyakit ginjal kolistik, obstruktif saluran kemih, pyelonefritis, nefrotoksia, dan penyakit sistemik seperti diabetes mellitus, hipertensi, lupus eritematosus, poliartritis, penyakit sel sabit, serta amyloidosis. Selanjutnya ada tanda dan gejala mengenai gangguan keseimbangan cairan, bisa mengenai odema perifer, efusi pleural, lalu ada gangguan elektrolit dan asam basa, dan ada gangguan gastrointestinal dan nutrisi, mengenai metastase, mual muntah, lalu gastritis. Dan ada kelainan kulit terlihat pucat, kering, lalu ada gangguan metabolik endokrin, lalu ada gangguan metabolik glukosa, gangguan hormon seks, lalu ada gangguan hematologi mengenai anemia, lalu ada gangguan hemostatitis. Oke teman-teman, selanjutnya ada faktor risiko dari gagal ginjal kronis. Oke, yang pertama itu ada hipertensi, yang kedua ada diabetes, yang ketiga ada obesitas, dan keempat ada hipertensi, dan terakhir itu riwayat keluarga. Mungkin segitu dari faktor risiko dari gagal ginjal kronis ya. Nah, berikutnya pencegahan gagal ginjal kronik. Yang pertama, untuk langkah-langkahnya untuk penderita diabetes sangat penting untuk mengontrol kadar gula darah dengan ketat. Yang kedua, memantau dan mengontrol tekanan darah dengan obat-obatan jika diperlukan. Yang ketiga, dengan diet sehat. Contohnya mengonsumsi makanan rendah garam, rendah lemak maupun rendah protein. Yang keempat, melakukan aktivitas fisik setidaknya 30 menit dalam sehari. Yang kelima, berhenti merokok dan membatasi konsumsi alkohol. Yang keenam, memastikan asupan cairan yang cukup setiap hari. Dan yang terakhir, melakukan pemeriksaan kesehatan rutin untuk memantau fungsi ginjal, terutama jika memiliki faktor risiko. Baik, di sini saya akan menjelaskan untuk pemeriksaan dan diagnosanya berupa mengukur kadar keratinin dan urin untuk menilai fungsi ginjal tersebut. Dan yang kedua, menilai adanya protein atau darah yang ada dalam urin tersebut. Dan juga yang ketiga, menggunakan ultrasonografi atau CT scan untuk melihat struktur ginjal tersebut apakah ada kerusakan normal ataupun ada gejala-gejala yang seperti adanya batu pada batu ginjal dan yang lain-lain. Dan juga untuk yang diperlukan itu mengidentifikasi penyebab apa kerusakan banda ginjal tersebut secara spesifik dan lebih lengkapnya. Pengelolaan gagal ginjal kronik yang pertama menggunakan obat-obatan sesuai petunjuk dokter untuk mengontrol gejala dan faktor resiko. Yang kedua, mengikuti diet yang sesuai untuk mengurangi beban kerja ginjal. Yang ketiga, memantau kondisi kesehatan dan fungsi ginjal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk komplikasi yang dapat terjadi pada gagal ginjal kronik atau GGK meliputi yang pertama ada anemia, yaitu ginjal yang rusak tidak dapat memproduksi hormon eritropoietin atau EPO yang cukup yang diperlukan untuk pembentukan sel darah merah.
Yang kedua yaitu ada hipertensi. Kerusakan ginjal dapat menyebabkan retensi natrium dan cairan yang berkontribusi pada peningkatan tekanan darah. Yang ketiga ada osteodystrofi renal, yaitu terjadi akibat ketidakseimbangan kalsium dan fosfat dalam tubuh yang dapat menyebabkan tulang menjadi lemah dan rapuh. Yang keempat ada asidosis metabolik, yaitu ginjal yang rusak tidak dapat mengeluarkan asam dari darah yang dapat menyebabkan penumpukan asam dan dalam tubuh. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang selanjutnya yang kelima yaitu ada hiperkalemia, yang adalah peningkatan kadar kalium dalam darah yang dapat menyebabkan gangguan irama jantung. Sedangkan yang keenam ada gangguan cairan dan elektrolit, yaitu ketidakmampuan ginjal untuk mengatur keseimbangan cairan dan elektrolit dalam tubuh. Yang ketujuh ada malnutrisi, yaitu karena mual, muntah, dan kehilangan nafsu makan yang sering terjadi pada pasien gagal ginjal kronik. Yang kedelapan ada penyakit kardiovaskular, yaitu risiko penyakit jantung dari pembuluh darah meningkat pada pasien dengan gangguan gagal ginjal kronik. Yang terakhir yaitu ada yang kesembilan, perikarditis uremik, yaitu peradangan pada perikardium akibat penumpukan produk sisa metabolisme yang tidak dapat dikeluarkan oleh ginjal.